dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Kalimantan Utara. Aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat di Kalimantan masih terus berlanjut hingga hari ini, Rabu 26 Januari 2022. Kali ini dilakukan Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun Kota Tarakan. Bersama beberapa paguyuban di Kota Tarakan, mereka menyampaikan pernyataan sikap atas pernyataan Edi Mulyadi DKK yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Andi Pausia, rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Dea. Rekan Andi, bisa Anda informasikan dari pantauan Anda apa saja poin deklarasi pernyataan sikap yang disampaikan Paguyuban Tarakan ini? Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi. Siang tadi sekitar pukul 14 WITA, tampak masing-masing seluruh paguyuban yang ada di Kota Tarakan berkumpul di salah satu kafe yang ada di Kota Tarakan dalam rangka mendeklarasikan pernyataan sikap terhadap Edi Mulyadi. Adapun tampak tadi ada dari Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun, kemudian dari Pakuaja, dari KKSS dan IPSS Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara ikut duduk bersama. Dalam hal ini mereka meminta agar Edi Mulyadi melakukan permohonan maaf melalui media sosial, media nasional dan media cetak serta media elektronik yang ada di pusat. Dikatakan Dr. Andes Tajudin Tuwo, Ketua KKSS Kota Tarakan, ada 3 poin di sini yang ia sampaikan mewakili pihak paguyuban, diantaranya yang pertama menuntut Edi Mulyadi meminta maaf secara terbuka dan disiarkan melalui media nasional atau surat kabar. Kemudian yang poin kedua mendesak kepada pihak memproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada poin ketiga mereka meminta kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar tetap melanjutkan program pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Demikian rekan Dea. Lalu rekan Andi, siapa dan lembaga mana saja yang sejauh ini ditarakan sudah menyuarakan sikap mereka terhadap pernyataan dari Edi Mulyadi? Ya, baik rekan Dea. Terhitung sampai dengan hari ini sudah ketiga kalinya ada kegiatan rilis pers, kemudian juga 3 peristiwa yang terjadi khususnya di Kota Tarakan dalam rangka menyatakan sikap terhadap pernyataan Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Untuk yang pertama yang hari ini yang dilakukan oleh Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun Kota Tarakan, kemudian bersama dengan keluarga kerukunan Sulawesi Selatan, Provinsi Kaltara dan Tarakan, kemudian Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan di Kaltara dan Tarakan, lalu kemudian ada juga Pakuaja Kota Tarakan yang tadi sudah menyampaikan deklarasi pernyataan sikap kepada Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Kemarin pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 ada ratusan warga Tarakan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Bersatu ikut menyuarakan sikap terhadap pernyataan Edi Mulyadi. Kemarin diikuti oleh Lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan, kemudian Lembaga Ormas Kalimantan, kemudian Tameng Adat, kemudian dari Pusaka, LPADKT, Laskar Bulu Tunggal, Kopat Borneo, LMDKT, dan PMDKT ikut melaksanakan aksi
aksi demo damai di mana mereka melakukan orasi di depan Grand Tarakan Mall, lalu long march ke Polres Tarakan, kemudian berakhir di gedung DPRD Tarakan. Dikatakan Roni Iskandar, Ketua Pemuda Adat Besar Tidung Kaltara, sekaligus korlap aksi yang dilakukan kemarin, ada 6 poin aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Tarakan, termasuk agar DPRD Tarakan mengawal jalannya kasus Edi Mulyadi ini sampai ditindak di ranah hukum, begitu juga kepada di Polres Tarakan. Dalam hal ini Roni menegaskan pihaknya sebagai warga asli yang sudah lama mendiami Kalimantan selalu diajarkan oleh orang tua mereka untuk untuk menjaga perasaan orang lain dan tidak melukai perasaan orang lain. Sehingga pihaknya dengan tegas meminta Edi Mulyadi untuk meminta maaf, kemudian harus segera diproses secara hukum dan juga harus menjalani sidang adat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada hari Senin, sehari sebelumnya, pada tanggal 24 Januari 2022, hal serupa juga pernyataan sikap dilakukan oleh Lembaga Adat Tidung Kalimantan. Sama menyatakan sikap agar Edi Mulyadi juga melakukan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Ketua KKSS Kota Tarakan, Dr. Andes Tajudin Tuwo, selengkapnya. Kami Lembaga Adat Tidung Lumpagung Kota Tarakan beserta beberapa paguyuban yang ada di Kota Tarakan menyampaikan pernyataan sikap atas pernyataan Saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang melecehkan dan menghina masyarakat Kalimantan, menyatakan dengan ini. Pertama, menuntut kepada Saudara Edi Mulyadi untuk meminta maaf secara terbuka yang disiarkan melalui media nasional dan surat kabar. Yang kedua, mendesak kepada pihak yang berwajib untuk mengambil sikap tegas dan memproses Saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tetap melanjutkan program pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Demikian pernyataan sikap ini untuk segera ditindaklanjuti. Kejutan terjadi pada rolling pejabat eselon 2 Pemkot Manado pada Selasa 25 Januari 2022 di ruang serbaguna Pemkot Manado.
Desi Lumowa dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Pasalnya, nama Desi Lumowa ini baru muncul di bursa pada saat-saat akhir. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Arthur. Selamat sore. Selamat sore, Arthur. Bisa Anda informasikan bagaimana saat itu kemarin suasana pelantikan ini? Kemarin Wali Kota Manado Andre Arno dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya melakukan rolling pejabat eselon 2. Jadi jumlah pejabat dilantik pada jabatan eselon 2 dan rolling kali ini merupakan rolling eselon 2 yang terbanyak sejauh ini karena ada 19 pejabat yang dilantik. 9 diantaranya menjabat jabatan eksekutif. Jadi suasananya begitu tegang dan penuh kejutan karena dalam rolling kali ini terjadi sejumlah kejutan. Di antaranya jabatan Kadis Pendidikan yang dijabat oleh Desi Lumowa yang sebelumnya tidak begitu diperhitungkan, dan juga ada beberapa jabatan yang super seperti untuk Kadis Pariwisata yang dijabat oleh mantan Kadis TP3A dan jadi rolling ini termasuk rolling yang pertama di tahun 2022 dan berlangsung penuh dengan banyak sekali kejutan. Demikian. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat Manado sendiri dengan adanya rolling pejabat ini? Jadi tanggapan Manado sejauh ini, masyarakat Manado sejauh ini positif dan mereka berharap bahwa pejabat yang dilantik ini dapat bekerja dengan baik, dapat betul-betul melayani warga dan dapat menyesuaikan diri dengan kinerja Wali Kota Manado. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis untuk laporan Anda dari Kota Manado. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, bencana longsor terjadi di wilayah perbatasan Tanjung Sakti dan Provinsi Bengkulu. Insiden ini memakan korban jiwa, seorang warga Pulang Panggung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Korban bernama Alian, 45 tahun, meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ehdi Amin, wartawan dari Sriwijaya Post yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Ehdi. Halo dia. Rekan Ehdi, bisa Anda informasikan dari informasi yang Anda dapatkan di lokasi ini, kapan sebelumnya korban ini mulai dinyatakan hilang dan dicari? Ya, dia dapat kami informasikan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 terjadi bencana longsor di desa Tanjung Sakti, Kecamatan Tanjung Sakti Kumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Nah, pada malam itu longsor terjadi juga bukan hanya tanah tapi berupa bebatuan dan juga pepohonan. Nah, saat itu si korban Alian ini sedang pulang dari kebun untuk menuju ke desa tempat tinggalnya di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Sakti Kumi, Kabupaten Lahat ya. Ya, lalu untuk kronologi bagaimana hingga korban ini tewas tertimbun longsor, apakah sudah diketahui? Ya, informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa korban ini sebenarnya tidak mengetahui akan terjadinya tanah longsor karena pada saat kejadian itu pada malam hari, sehingga korban saat melintas itu tidak mendengar dan tidak merasa bahwa ada longsoran dari atas tempat korban melintas. Seketika itu tanah tiba-tiba menghantam badan dan sepeda motor milik korban. Nah, korban saat itu langsung terbawa oleh longsoran tanah berjarak sekitar 2 meter dari lokasi longsoran dia. Lalu bagaimana respons keluarga saat korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia? Ya, awalnya pihak keluarga tidak menyangka kalau korban ini menjadi korban tertimpa longsor. Nah, jadi pihak keluarga
sejak awal pertama melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Tanjung Sakti, bahwa korban Alian ini sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Penuturan keluarga sejauh ini Yanti selaku istri korban menyatakan bahwa korban terakhir pergi ke kebun untuk memanen kopi di kebun miliknya. Namun setelah 2 hari ditunggu keluarga, korban tidak pulang-pulang. Hal ini membuat pihak keluarga curiga karena biasanya korban ini pergi pagi hari setelah jelang malam pulang dari kebun. Tapi pada hari itu korban tak kunjung pulang. Nah, dari situ tim dari TNI Polri, Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Lahat melakukan pencarian terutama di area longsoran, dan seketika setelah dikerahkan alat berat, tim menemukan sepeda motor dan tas ransel milik korban. Nah, sementara korban kala itu belum ditemukan karena memang berjarak sekitar berapa meter dengan motor korban. Lalu kemudian setelah dilakukan pembersihan terhadap longsoran-longsoran tersebut, baru ditemukan korban, dan korban sudah tertimbun selama 2 hari di dalam longsoran tersebut ya. Pihak keluarga tentu sangat tidak menyangka bahwa korban akan begitu cepat untuk meninggalkan pihak keluarga, dan sejauh ini informasi yang kami terima, korban meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak ya. Baik. Terima kasih rekan Edi Amin untuk laporan Anda dari Kabupaten Lahat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Masyarakat penutur bahasa Sunda mendatangi gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Adapun kedatangan mereka yakni untuk melaporkan politisi PDIP Arteria Dahlan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD terkait ucapan kontroversial Arteria soal bahasa Sunda dalam Raker Bersama Kejagung Republik Indonesia. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Reza Deni Saputra, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Reza. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore rekan Reza, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi pelaporan masyarakat Sunda terhadap Arteria Dahlan ke MKD DPR RI? Baik Dea, benar sekali bahwa hari ini, hari Rabu 26 Januari 2022, belasan masyarakat penutur bahasa Sunda mendatangi gedung DPR RI untuk melaporkan politikus PDIP, anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Adapun masyarakat tersebut ingin melaporkan Arteria terkait ujarannya saat rapat kerja bersama Kejaksaan Agung yang menyebut bahwa bahasa Sunda dianggap menakutkan karena ada kaitannya dengan Kajati di Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Kunjungan masyarakat penutur bahasa Sunda tersebut diterima oleh anggota MKD, yakni politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq, dan pertemuan berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam. Maman setelah pertemuan itu langsung menuju ke depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto untuk menemui sejumlah masyarakat penutur bahasa Sunda lainnya, dan kemudian mendukung pelaporan ini karena memang Maman Imanul Haq juga berasal dari Jawa Barat. Demikian dia. Lalu butuh waktu berapa lama MKD memproses laporan tersebut? Baik, dia Maman Imanul Haq mengatakan bahwa laporan yang masuk ke MKD tersebut akan diproses paling lama 1 hingga 2 minggu. Adapun mekanismenya ini dari laporan kemudian akan ditentukan oleh rapat pimpinan, lalu setelah rapat pimpinan baru akan digelar rapat pleno terkait dengan laporan terhadap Arteria Dahlan tersebut. Maman Imanul berharap bahwa langkah ini menjadi pelajaran juga bagi anggota-anggota DPR lain bahwa dalam mengucapkan pernyataan di publik agar mempertimbangkan pernyataan tersebut agar tidak menyinggung satu sama lain. Demikian dia. Ya, baik, terakhir Reza, apa sebenarnya permintaan masyarakat penutur bahasa Sunda ini kepada MKD? Baik, perwakilan dari masyarakat penutur bahasa Sunda, yakni Cecep Budiansyah, mengatakan bahwa memang pihaknya ingin dapat kepastian soal pelaporan ini, karena memang sebelumnya Arteria Dahlan sudah minta maaf secara terbuka
kepada media soal pernyataan tersebut. Adapun juga masyarakat bahasa Sunda juga telah menerima pernyataan tersebut, namun terkait ujarannya ini masih dipersoalkan karena ini ujaran dikatakan oleh anggota DPR RI, perwakilan dari sebuah institusi negara, dan Cecep mengatakan bahwa pihaknya ingin sanksi pencopotan dari Arteria ini bisa diterapkan oleh MKD sehingga bisa menimbulkan efek jera untuk anggota DPR lain dalam membuat pernyataan ke publik. Demikian deh. Baik, Tribuners, terkait pelaporan ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama anggota MKD dan juga perwakilan dari masyarakat penutur bahasa Sunda. Berikut kami tampilkan liputannya. Dari masyarakat penutur bahasa Sunda mengenai Mahkamah Kehormatan DPR memeriksa Pak Arteria dan juga kemudian memberikan sanksi terberat yaitu pemecatan. Kami juga sudah meminta kepada DPD Jabar untuk mengajukan rekomendasi kepada DPD Jabar untuk mencopot Pak Arteria, namun tampaknya DPP menolak. Nah, ini adalah jalan mekanisme yang ditempuh oleh masyarakat Sunda seperti dikatakan oleh Pak Kiai Maman Al-Haq. Kami mengerti mekanisme etik dan mekanisme hukum. Jadi kita tidak melakukan demo anarkis, tetapi kita menempuhnya secara etik, tergantung dari nanti keputusan MK DPR. Apapun keputusan Mahkamah Kehormatan DPR, kami akan sangat menghargai, karena ini adalah mekanisme di alam demokrasi dan mekanisme mekanisme etik di MKD DPR RI. Jadi permintaan maaf Pak Arteria ya kami terima, tetapi kami tidak menghapus persoalan ujaran dia terhadap bahasa Sunda yang dianggap menakutkan. Jadi secara manusiawi kami menerima maaf, tetapi secara dia sebagai politikus, secara dia sebagai anggota DPR, ucapannya itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Jadi kami tetap meminta MK DPR untuk memberikan sanksi pencopotan. Begitu. Saya mengapresiasi komunitas penutur Sunda yang datang ke MKD DPR RI untuk mengadukan saudara Arteria Dahlan. Ini adalah sebuah sikap jiwa yang besar dari masyarakat Sunda untuk melalui mekanisme konstitusional bahwa seorang anggota DPR melanggar kode etik dengan mereka menunjukkan argumen-argumen yang jelas dan kuat untuk MKD memproses apa yang dilakukan oleh saudara Arteria Dahlan. Yang kedua, tentu saya sebagai anggota MKD akan memproses saudara Arteria Dahlan dengan pengajuan yang dilakukan oleh teman-teman tersebut. Sekali lagi, ini menjadi pelajaran juga bagi seluruh anggota DPR RI untuk tidak sembarangan berbicara dan meneguhkan kembali sikap negarawan, yaitu menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga meminta kepada dulur-dulur di masyarakat Sunda untuk mengawal kasus ini sehingga betul-betul ini bukan persoalan Arteria Dahlan, tetapi ini persoalan bagaimana DPR harus mampu menjaga Indonesia dengan cara menghormati budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang justru menjadi puncak kebudayaan nasional, yaitu Sunda. Jadi ini bukan hanya persoalan sederhana masyarakat Sunda, tapi ini persoalan serius soal Indonesia, persoalan serius soal DPR. Prosesnya nanti akan berjalan seperti apa? Kang, ini kan laporan baru masuk hari ini berarti? Ya, laporan hari ini masuk, lalu juga nanti secara administratif kita proses, setelah itu langsung rapat pimpinan dan langsung di rapat pleno. Berapa lama sih Kang biasa pengaduan seperti ini Kang? Biasanya 1 minggu 2 minggu udah langsung diproses di Mahkamah Kehormatan ini. Opsi sanksinya nanti seperti apa sih Kang? Biasanya ada 3 opsi kan. Opsi yang paling ini adalah teguran, tetapi opsi paling tingginya adalah
Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya dari Kalimantan. Sepekan lalu, pemerintah menerapkan harga minyak goreng seharga Rp14.000 di seluruh gerai retail modern yang ada di Indonesia. Sementara itu, di pasar umum atau pasar tradisional, harga minyak goreng masih tetap mahal. Namun, kini di pasar tradisional di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, harga minyak goreng murah mulai beredar. Guna mengetahui lebih lanjut, kami telah terhubung dengan reporter kami dari Banjarmasin Post, ada rekan Roy di sana. Halo rekan Roy. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Berapa bisa Anda informasikan terkait harga
minyak goreng di pasar tradisional di Kota Pelai hari ini? Ya, pantauan pagi tadi di pasar Pelai hari untuk beberapa jenis brand minyak goreng kelas menengah gitu yang umum sudah cukup murah, yaitu Rp14.000 per liter. Demikian rekan. Ya, lalu apakah harga murah ini di minyak goreng ini terjadi pada semua brand atau merek minyak goreng? Pantauan tadi di pasar dari beberapa pedagang yang sempat kita temui, hanya satu jenis yang masih mahal, yakni yang merek yang mungkin anggapan masyarakat adalah merek kelas atas itu, yaitu Bimoli, itu masih 20.000 ke atas per liter, dan itu pun juga barangnya tidak begitu banyak. Tapi untuk jenis-jenis yang lain seperti merek Alif, kemudian Camar, Sofia, M dan M, itu seluruhnya sudah rata 14.000 per liternya. Cuman memang sebagian hanya ada kemasan 2 liter, sementara yang sebagian semua kemasan ada yang 1 liter ada, yang 2 liter ada. Cuman tadi untuk di satu pedagang yang agak besar begitu stoknya banyak, untuk yang merek Alif itu hanya ada tersedia yang kemasan 2 liter, cuman harganya untuk hitungan liter juga tetap 14.000. Demikian. Ya, lalu untuk persediaan minyak goreng ini di pasar Pelai hari sendiri bagaimana? Apakah aman? Dan juga apakah sempat, rekan Roy, dari pantauan Anda terjadi aksi borong di kalangan ibu-ibu atau pembeli lainnya? Ya, pantauan di lapangan tadi di pusat pasar Pelai hari, pusat pasar tradisional, untuk minyak-minyak yang jenis kelas level menengah bawah ini cukup banyak, seperti contohnya di toko Berkat Ridho, itu tadi untuk pemiliknya mengatakan saat ini dia ada persediaan sekitar 200 bal, di mana satu bal itu berisi 6 buah gitu ya, 6 buah 6 saset gitu yang kemasan 2 liter, jadi cukup banyak memang. Itu baru satu toko, belum lagi itu toko-toko yang lain. Dan untuk merek-merek itu juga cukup banyak persediaan. Dan tadi untuk kita pantauan di lapangan tadi, kondisi pasar di Pelai hari terpantau normal, tidak ada hal-hal yang tampak istimewa, dan juga tidak terlihat adanya aksi borong begitu. Demikian. Baik, terima kasih rekan Roy. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama sejumlah pihak terkait selengkapnya. Kalau yang 2 liter 28. 2 liter ya, berarti ya. 14. Udah 2 hari dah. Kemudian. Berapa masih Pak sekarang? Belum ada lagi, promonya belum ada. Jadi berapa barang? Belum ada jual lagi. Kosong? Nggak ada barangnya. Tapi kalau banyak. Berapa dus lagi Pak? Sekitar 200 ada bang lagi. Adalah? Banyak yang beli ya? Untuk sementara rata-rata yang banyak ini di pasar Alif, Sophia. Kalau 1 liternya harganya 14.000, yang 2 liternya 28.000. Kalau Bimoli harganya masih melambung sekitar 20.000 1 liternya. Terus kalau yang 2 liternya ada yang 40.000, ada yang 38.000. Kalau barangnya ini ketersediaan untuk Bimoli kurang banyak, yang banyak sejenis Sophia sama Alif. Makam seorang pemuda berinisial AY di Pondok Gede Kota Bekasi yang sebelumnya ditemukan tewas terikat dan mulut dilakban dibongkar. Pembongkaran makam dilakukan tim forensik Polri untuk keperluan autopsi kasus tewasnya pemuda 19 tahun itu. Pasalnya kasus tewasnya AY dianggap tak wajar dengan dugaan penganiayaan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Yusuf Bahtiar, jurnalis Tribun Jakarta yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Yusuf. Sore Dea dan Tribuners. Rekan Yusuf, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi menurut pantauan Anda di lapangan proses pembongkaran makam pemuda yang diduga menjadi korban pembunuhan ini? Baik, bisa saya ceritakan bahwa proses pembongkaran makam korban terduga pembunuhan di Pondok Gede Kota Bekasi dilakukan pada Selasa tanggal 25 Januari 2021 kemarin, di mana tim dari Mabes Polri, Forensik Mabes Polri datang
dengan didampingi sejumlah pihak baik dari Polres Metro Bekasi dan juga Polsek Pondok Gede. Adapun proses pembongkaran untuk keperluan otopsi ini dilakukan di komplek pemakaman yang ada di tengah-tengah pemukiman warga. Polisi menjaga ketat proses pembongkaran dan juga otopsi karena banyak warga yang memadati area sekitar untuk menyaksikan langsung proses otopsi. Adapun petugas juga menutup area makam dengan terpal dan juga tenda untuk membatasi pandangan masyarakat dari luar yang ingin melihat langsung proses otopsi, begitu deh ya. Rekan Yusuf, informasinya ada kejanggalan dari kematian korban ini. Bisa Anda ceritakan kronologisnya? Baik, Tribuners, untuk kasus dugaan pembunuhan ini bermula pada Selasa tanggal 18 Januari 2021 lalu, di mana korban berinisial AY ditemukan meninggal dunia di rumah temannya, yakni saksi MG di Jalan Melati 1, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Adapun pada saat ditemukan jenazah, AY ini berangkat dari rumah bersama terduga pelaku bernama Tegar, di mana pada saat ditemukan di kamar mandi, korban diketahui sempat tangan dan kakinya terikat serta mulut dilakban. Adapun keluarga awalnya tidak merasa curiga dengan kematian dari AY karena pelaku bernama Tegar sempat mengarang sebuah narasi bahwa korban meninggal dunia akibat terjatuh ataupun terpleset dari kamar mandi, begitu dia. Namun kemudian kabar ini mencuat, dugaan pembunuhan ini mencuat ketika saksi MG yang mengetahui secara langsung kejadian sebenarnya bercerita kepada orang tuanya, lalu cerita tersebut disampaikan langsung ke pihak keluarga, dan baru pada Sabtu tanggal 22 Januari pihak keluarga melakukan laporan ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyelidikan atas dugaan pembunuhan yang menimpa pemuda berinisial AY. Begitu dia. Ya, lalu untuk mengejar terduga pelaku ini sudah sejauh mana proses penyelidikan pihak kepolisian? Hingga pada saat proses otopsi yang berlangsung Selasa 25 Januari 2022 kemarin, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Namun informasi terbaru, Polda Metro Jaya berhasil meringkus terduga pelaku ataupun tersangka, yakni Tegar, yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Adapun dari informasi yang didapat, motif dari penganiayaan ataupun pembunuhan ini lantaran pelaku merasa kesal dengan korban yang tidak lain adalah temannya sendiri ini karena tidak diajak bekerja. Adapun korban meninggal dunia karena lemas akibat disumpal bagian mulut dan hidungnya, lalu tangan dan kaki terikat. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Yusuf sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Pondok Gede, Kompol Puji Hardi. Berikut kami tampilkan liputannya. Masih dalam lidik ya, nanti Pak Kasar Sersa, Pak Kapolres nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, proses otopsi ya dari forensik Mabes ya, ini prosedurnya ya mereka setelah kita minta untuk pembongkaran ini mereka datang, dan proses berikutnya ya mereka otopsi ya. Secara teknis itu udah tim forensik yang bisa tahu, dan tuh untuk mengungkap apa yang terjadi, penyebab kematian dan sebagainya, itu nanti mereka yang tahu. Kita menuju Kepulauan Riau. Satreskrim Polres Karimun berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Selain calon PMI ilegal, polisi juga berhasil mengamankan pelaku berinisial ZA beserta 7 orang lain yang membantunya. Kemudian sebanyak 23 korban dari calon PMI ilegal ini akan diserahkan kepada BP2MI. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Yeni Hartati, wartawan dari Tribun Batam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Yeni. Halo, selamat sore Dea.
Selamat sore rekan Yeni. Bisa Anda informasikan seperti apa peran dari masing-masing 8 tersangka yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Karimun ini? Baik, adapun 8 tersangka atau pelaku yang berhasil diamankan dari Satreskrim Polres Karimun ini memiliki peran yang berbeda-beda, di mana 4 diantaranya merupakan perekrut calon PMI ilegal, kemudian 1 diantaranya merupakan penjemput yang dari penjemput calon PMI ilegal ini dari Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun. Kemudian satunya merupakan tempat atau penampung dari PMI itu. Kemudian 1 merupakan ABK kapal. Kemudian 1 ini diketahui merupakan otak pelaku atau dalang yang memberangkatkan sebanyak 23 PMI ilegal ini ke Malaysia. Nah, diketahui juga peran atau ZA ini merupakan mantan atau PMI yang dulunya bekerja di Malaysia, sehingga ZA ini memiliki atau mengetahui perairan serta lokasi atau daerah yang aman jika dilalui oleh PMI ilegal ini. Demikian ya. Lalu bagaimana dengan pasal yang disangkakan bagi 8 tersangka ini? Baik, adapun pasal yang disangkakan kepada 8 pelaku atau tersangka dari penyeludupan atau perdagangan orang ini dikenai pasal 81 Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia. Nah, untuk ancaman pidananya yang paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda 120 hingga 600 juta. Sekian, demikian dia. Ya. Lalu, Yeni, puluhan calon PMI ilegal ini berasal dari mana saja dan apakah korban dimintai sejumlah uang sebelum dikirim ke Malaysia ini, dan juga bagaimana nasib mereka kini? Baik, ya dari 20 calon atau korban PMI ilegal ini, mereka berasal dari Banten, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara Barat. Nah, dari puluhan korban ini memang dimintai uang, sejumlah uang berkisar 2 hingga 9 juta. Nah, untuk kondisi 20 atau 23 korban ini sendiri, pihak Satreskrim Polres Karimun telah menyerahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang kemudian dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Demikian dia. Baik, Tribuners, jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Satreskrim Polres Karimun dan juga perekrut dan penampung PMI ilegal. Berikut liputannya. Saudara ZA ini adalah dari hilirnya, ya, muaranya dia adalah berperan sebagai seseorang yang langsung membawa menggunakan speedboat. Speedboatnya sudah kita amankan dan itu dijadikan barang bukti. Speedboat itu sangat kecil, hanya berkapasitas untuk 10 orang. Inilah yang menjadi momok selama ini. Kita bisa saja melihat tidak ada safety, ya. Kasihan teman-teman korban-korban ini, di mana bisa saja nanti menjadi korban selanjutnya, terjadi kecelakaan di laut dan lain hal. Itulah peran ZA. Dengan upaya pengungkapan ini, kita bersyukur sekali karena bisa dapat memutus mata rantai dari jaringan saudara ZA. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena bisa langsung mengungkap jaringan ini hingga sampai ke akarnya. Insya Allah, semoga Polda Kepri ataupun wilayah Polres Karimun bisa terbebas dari pelaku-pelaku human trafficking dan people smuggling, yang dimana korbannya adalah para pekerja migran Indonesia. Saya sebagai seorang ibu, saya punya anak kecil 4 bulan perempuan. Saya hanya menolong dari Banyuwangi, dari TKI Banyuwangi itu minta tolong kepada saya. Minta jalur ke Malaysia buka, katanya mau minta kerja karena di Banyuwangi itu tidak ada pekerjaan, minta tolong dan menelepon saya. Peran saya itu aja, saya hanya menolong, tidak ada merekrut, tidak ada membantu sama
nggak ada keuntungan sama sekali yang saya dapatkan. Tadi sudah disebutkan ya, hanya membantu. Berarti Saya menolong, nggak ada dapat keuntungan, teman-teman media. Sampaikan sama Pak Jokowi, saya hanya seorang ibu yang punya anak kecil. Tolong bantu saya Pak Presiden. Saya sampai ditahan begini. Siapa namanya Bu? Namanya siapa Bu? Namanya Bu? Pak. Dari mana? Dari Bingung Kolam Batam Pak. Saya hanya seorang ibu Pak, tolong. Kami amankan di sini nih posisinya. Ya, betul. Tolong teman-teman media, tolong ada 3 orang di sini. Saya nggak ada merekrut, nggak ada dapat keuntungan sama sekali yang saya dapatkan ya. Tolong sampaikan Pak Jokowi biar dengar. Cukup? Oke, Bu. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebuah mobil pick-up menabrak minibus Grand Livina yang sedang terparkir di bahu jalan hingga ringsek. Mobil itu bahkan terdorong hingga 10 meter. Selengkapnya akan disampaikan rekan Imam Maksum, jurnalis dari Tribun Pontianak yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Imam. Halo, selamat sore rekan Dea. Selamat sore rekan Imam, seperti apa kronologi tabrakan yang terjadi ini bisa Anda informasikan? Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, terjadi tabrakan antara mobil pick-up yang menabrak minibus di Jalan Raya Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Kejadian berawal dari sebuah minibus yang sedang terparkir di depan rumah makan. Tiba-tiba dari arah Kota Sambas, sebuah pick-up menabrak bagian belakang dari minibus tersebut. Sehingga minibus tersebut beserta pick-up terdorong atau terpental sejauh 8 sampai 10 meter dan mengakibatkan kedua mobil yaitu pick-up dan minibus rusak parah. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu supir pick-up mengalami luka ringan, sedangkan mobil keduanya mengalami rusak rekan. Ya. Lalu apakah ada korban jiwa, Imam, dalam insiden ini mengingat tadi informasinya mobil minibus ini terdorong hingga 10 meter? Ya, akibat dari kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun supir pick-up yang mengendarai pick-up tersebut yang menabrak minibus mengalami luka-luka ringan dan mobil yang berwarna hitam itu, mobil pick-up yang berwarna hitam dan juga minibus yang berwarna hitam mengalami kaca pecah dan ringsek di bagian depannya. Lalu pihak yang terlibat dalam kecelakaan ini apakah ada yang mengambil langkah hukum? Ya, akibat dari kejadian tabrakan tersebut, kedua belah pihak yang mana supir pick-up dan juga pengendara minibus yang sedang berhenti untuk makan siang mengambil jalan damai atau tidak melanjutkan ke proses hukum, rekan. Baik, terima kasih rekan Imam Maksum untuk laporan Anda dari Kota Pontianak. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Forum Mahasiswa dan Mahasiswi Papua dalam negeri dan luar negeri menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Provinsi Papua. Ratusan massa yang ikut mendesak KPK melakukan pemeriksaan dana otsus yang dikelola BPSDM Papua. Untuk mengetahui lebih detailnya, kami sudah tersambung dengan rekan Aldi Bimantara, jurnalis dari Tribun Papua. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua, sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan pantauan kami awak media, sejumlah mahasiswa sekira sebanyak 150 orang yang tergabung dalam forum mahasiswa dalam negeri dan juga luar negeri
Papua ini menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk menuntut ataupun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk segera mengaudit ataupun memeriksa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua terkait dengan kejelasan dana Otsus untuk peruntukan untuk beasiswa mahasiswa Papua yang kuliah di dalam maupun di luar negeri. Dea. Ya, lalu Aldi, berdasarkan pantauan Anda di Jayapura, di lokasi demonstrasi ini tepatnya, bagaimana situasi saat itu? Iya, baik Dea dan juga Tribuners, memang dapat dilaporkan dari lokasi demo yang berada di depan kantor Gubernur Provinsi Papua yang terletak di Jalan Swasiu Dok 2, Kota Jayapura, Papua. Ini masa aksi demonstran yang merupakan mahasiswa ini berkumpul sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi dan melakukan orasi selama beberapa jam. Kemudian baru mulai membubarkan diri dan juga pihak penanggung jawab aksi diminta untuk masuk bertemu dengan pimpinan terkait, dalam hal ini Asisten 1 Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, di ruang kerjanya. Dea. Lalu Aldi, tadi dalam pantauan Anda ada berapa tuntutan dan apa saja itu bisa dirincikan? Iya, Dea dan juga Tribuners, memang dalam aksi mahasiswa yang memang meminta kejelasan terkait beasiswa dan juga status mahasiswa di luar negeri ini, memang pihak dari mahasiswa yang saat kami mencoba untuk mewawancarainya, yakni penanggung jawab aksi Kadir Yeli Pele, dirinya mengungkapkan bahwa dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut terdapat sekiranya 6 tuntutan dari pihak mahasiswa kepada BPSDM Provinsi Papua, diantaranya ialah meminta KPK untuk segera turun memeriksa pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini BPSDM Provinsi Papua, dalam hal penggunaan dana Otsus untuk bantuan pendidikan ataupun beasiswa bagi mahasiswa asli Papua yang saat ini berkuliah di luar negeri dan disinyalir terlantar begitu. Kemudian dalam poin keduanya, pihaknya juga meminta Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPSDM Papua untuk segera dicopot dan diperiksa karena dinilai tidak dapat bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi dan juga tidak ada kejelasan dari pihak BPSDM Provinsi Papua hingga saat ini. Kemudian dalam poin ketiganya, pihaknya meminta pemerintah Provinsi Papua agar segera mencabut Memorandum of Understanding ataupun MOU perekrutan mahasiswa penerima beasiswa dengan Yayasan Papua Language Institute, dan juga selanjutnya pihaknya meminta pemerintah segera membuka ruang dialog antara mahasiswa, penerima beasiswa luar negeri, alumni, dan juga masyarakat. Kemudian dari lebih daripada itu juga mereka meminta untuk agar segera memfasilitasi kembali mahasiswa penerima beasiswa yang ditelantarkan saat ini untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang terakhir ini dalam poin ke-6 tuntutan mereka, masa aksi demonstrasi yang merupakan mahasiswa menolak pemekaran Provinsi Papua ataupun daerah otonomi baru karena dinilai tidak mampu mempersiapkan SDM Papua ataupun sumber daya manusia Papua untuk saat ini. Demikian, Dea. Baik. Terakhir, bagaimana respons dari Pemprov Papua sendiri soal aksi demonstrasi mahasiswa ini? Iya, baik Dea dan juga Tribuners, ini memang dalam aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh pihak mahasiswa yang merasa ditelantarkan oleh pemerintah Provinsi Papua, ini koordinator aksi langsung diminta untuk masuk ke dalam ruangan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, dan langsung diterima ataupun disambut dengan baik begitu. Dan memang berdasarkan keterangannya kepada awak media saat kami mewawancarai penanggung jawab aksi yang bernama Kadir Yeli Pele, ini dirinya mengatakan bahwa pihaknya diterima dengan sangat baik, dan juga ini Doren Wakerkwa sendiri nantinya akan memberikan respon. Kemudian memang responnya ialah nanti akan diteruskan ataupun ditindaklanjuti kepada Gubernur Provinsi Papua terkait 6 tuntutan yang menjadi aspirasi ataupun permintaan khusus dari pihak pendemo yang merupakan masa mahasiswa ini. Dea, demikian untuk sementara laporan singkat saya terkait aksi massa demonstrasi beasiswa Otsus di Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, untuk sementara kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara untuk laporan Anda dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Live Update.
Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Bentrok terjadi antara warga desa Ori dan Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa 25 Januari 2022 kemarin. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan Dim beserta Bupati Maluku Tengah pun langsung menuju lokasi kejadian pasca mendapat laporan. Pihak kepolisian kini juga sedang menyelidiki aktor-aktor di balik insiden tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alvin Risanto, wartawan dari Tribun Ambon yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea, halo Tribuners. Rekan Alvin, dari informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana bisa kejadian ini bisa terjadi? Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi kejadian ini dipicu karena ada kesalahpahaman antara kedua desa terkait masalah batas tanah di desa Pulau Haruku ini, rekan Dea. Dan itu memicu ada korban yang baru saya dipukul atau diperangi oleh salah satu desa itu, membuat korban itu harus dilarikan ke rumah sakit. Dan masalah ini cuma sepele, ada yakni masalah perbatasan tanah yang memang sudah sejak lama menjadi pemicu untuk tersebut di situ rekan ya. Ya, lalu dalam insiden bentrok ini apakah ada korban jiwa? Dan juga bagaimana atau berapa jumlah personil yang kemudian diterjunkan untuk mencegah bentrok kembali terulang? Ya, baik rekan ya, dari setelah terjadinya konflik ini pada saat Selasa kemarin, aparat keamanan sudah diterjunkan di sana. Pada malam itu ada satu SSK Brimopolda Maluku diterjunkan, dan pagi tadi juga ada satu SSK Brimopolda Maluku juga diterjunkan kembali dan dibantu oleh aparat TNI di sana untuk mengamankan situasi dan kondisi di Pulau dan Ori ini di Pulau Haruku. Dan menurut informasi dari pihak kepolisian baru yang saya dapatkan tadi, bahwa dari konflik ini, pertikaian antar warga maksud saya ini, sudah terdapat 3 korban jiwa dan 2 korban luka-luka. Dan 2 korban luka-luka ini salah satunya adalah anggota polisi dari Polsek Pulau Haruku yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku. Begitu rekan ya. Lalu terkait insiden bentrok ini kemudian apa himbauan dari tokoh agama dan juga pemerintah setempat? Ya, himbauan terus berdatangan dari tokoh agama, dari pemerintah, tokoh agama dari MUI, dari uskup, dan juga dari pihak Muhammadiyah dan pemerintah, wali kota Ambon, wali kota Tual, wali kota Namlea juga melakukan himbauan, dan juga ada dari ketua KMP dan ketua DPRD Maluku dan dari Kapolda Maluku juga memberikan himbauan bahwa masyarakat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang beredar di
media sosial yang bisa memicu kembali lagi masalah ini terus berkepanjangan. Dan masyarakat diminta menahan diri untuk konflik ini, dan biarkanlah polisi yang selesaikan konflik kedua desa ini. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, terkait insiden bentrok ini rekan Alvin sudah melakukan wawancara bersama Kabid Humas Polda Maluku, maksud kami, Kombes Rum Ohoirat selengkapnya. Sore itu ada kesalahpahaman antara dua warga masyarakat yang kebetulan satu dari desa yang berbeda. Nah, ini kemudian berbuntut panjang sampai dengan terjadi konsentrasi massa sehingga terjadi penganiayaan terhadap salah satu warga dari desa lainnya. Ini sampai dengan tadi pagi. Yang sangat kita sesalkan adalah terjadi saling serang. Nah, kejadian ini mengakibatkan ada sejumlah rumah yang terbakar, kemudian ada 2 orang korban meninggal dunia dan 3 warga masyarakat juga mengalami luka-luka, diantaranya salah satunya adalah anggota kepolisian. Ini tentunya sangat kita sesalkan, dan kami menghimbau kepada masyarakat kedua desa yang hidup bertetangga sudah sekian bahkan ratusan tahun ini agar kembali dan hidup seperti damai, sejahtera, seperti semula dan tidak terprovokasi. Saat ini anggota sudah dilakukan penambahan anggota ke sana sebanyak 1 kompi Brimob yang pagi tadi dipimpin langsung oleh Kapolresta. Kemudian ada juga Pak Dandim di sana, Pak Bupati juga diharapkan agar segera mungkin hadir di sana. Dan situasi saat ini sudah dapat dikendalikan. Tentunya kami sekali lagi berharap kepada warga kedua desa agar tidak terprovokasi dan kembali hidup damai. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung, Herman HN, membantah isu perselingkuhan istrinya yang juga menjabat Wali Kota Bandar Lampung. Ia menegaskan rumah tangganya bersama sang istri, Eva Duyana, saat ini baik-baik saja. Herman bahkan mengaku siap memberi uang senilai 1 miliar rupiah jika ada yang bisa membuktikan isu perselingkuhan tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Bayu Saputra, rekan jurnalis dari Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo rekan Dea dan Tribuners. Selamat sore. Bayu, bisa Anda jelaskan seperti apa pernyataan Herman HN ini terkait isu yang kini tengah mencuat yang disebut istrinya berselingkuh? Oke, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners. Kemarin Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan suaminya Bapak Herman HN yang juga mantan Wali Kota Bandar Lampung periode 2 periode. Pada pernyataan tersebut, Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, yaitu Pak Herman HN, menyatakan bahwasannya kabar yang menimpa perselingkuhan rumah tangga dirinya dengan Ibu Eva Duyana itu adalah hoaks. Dan Bapak Herman HN juga menyayangkan adanya orang yang tidak bertanggung jawab pada mengisukan kalau dianya berselingkuh. Begitu rekan Dea. Ya, lalu dalam konferensi pers Herman HN dan juga istrinya ini bagaimana suasana yang terjadi dan juga interaksi antara keduanya, rekan Bayu? Oke, terima kasih. Pada saat konferensi pers kemarin, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan Herman HN begitu mesra dan begitu menunjukkan keharmonisan keduanya. Pada saat sesi konferensi pers, meskipun Eva Duyana itu duduk di samping Herman HN dan Bapak Herman HN berdiri menyampaikan keluh kesahnya karena ada orang yang menghembuskan kalau istrinya itu selingkuh. Dan suasana sangat ramai karena wartawan banyak yang berada di situ. Begitu rekan Dea. Lalu terkait uang 1 miliar rupiah yang disiapkan jika ada yang bisa membuktikan isu perselingkuhan ini, bisa Anda jelaskan lebih detailnya? Dan juga apakah Herman HN akan membawa persoalan isu ini ke ranah hukum? Oke, rekan Dea dan Tribuners, kemarin pernyataan
mantan Wali Kota Bandar Lampung Hermana N bahwasannya siapapun yang bisa membuktikan perselingkuhannya dengan perselingkuhan istrinya dengan siapapun akan diberikan imbalan sebesar 1 miliar yang bisa membuktikan. Dan Hermana N juga masih pikir-pikir untuk melakukan proses hukum karena menurutnya ini pembunuhan karakter yang tidak diimbangi dengan pembuktian. Begitu rekan Dia. Baik, terima kasih rekan Bayu untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Timur. Tribuners, PT Galabumi Perkasa sebagai pengelola pasar Turi Baru menyebut akan segera merelokasi pedagang ke dalam pasar. Rencananya pasar akan dibuka pada 22 Maret 2022 mendatang. Saat ini manajemen tengah melakukan sejumlah persiapan. Detail informasinya akan disampaikan oleh Bobby Koloway, jurnalis dari Surya yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bobby. Ya rekan Dea. Bisa Anda informasikan dari pantauan Anda dan juga informasinya sempat kami dengar bahwa sebagian pedagang pasar Turi ini masih bertahan di tempat penampungan sementara. Mengapa? Apa alasannya? Baik, rekan Dea. Jadi memang benar sejak peristiwa kebakaran pasar Turi tahun 2007 silam, sejumlah pedagang masih bertahan di tempat penampungan sementara atau TPS meskipun pasar Turi baru telah dibangun, gitu ya. Ada sejumlah alasan kenapa pedagang masih bertahan di TPS. Di antaranya karena mereka belum memiliki lapak di dalam pasar Turi baru. Salah satu alasannya kenapa mereka belum memiliki lapak karena mereka kesulitan untuk bisa melunasi biaya yang dibebankan kepada mereka oleh PT Galabumi Perkasa sebagai operator atau pihak swasta pengelola pasar Turi Baru. Begitu rekan Dea. Halo rekan Dea. Manajemen dari Pasar Turi atau Galabumi Perkasa mengundang seluruh pedagang Pasar Turi untuk mensosialisasikan adendum perjanjian atau penandatanganan adendum perjanjian PDJB, di mana dengan dilaksanakannya adendum ini maka jadi mengikuti sesuai dengan ketentuan atau permintaan dari pemerintah Kota Surabaya agar pedagang diberikan hak pakai peserta. Itu yang
rencana kita lakukan hari ini dan sosialisasinya cukup kalau dari sisi pedagang yang harus disiapkan adalah buku atau perjanjian ikatan jual beli atau PPJB, kemudian datang sendiri membawa KTP asli untuk identifikasi, untuk selanjutnya akan diterbitkan buku stan yang merupakan kepemilikan atau hak pakai atas stannya. Kita akan jadwalkan untuk penandatanganan adendum ini dimulai tanggal 31 Januari sampai tanggal 21 Maret. Jadi memang jangka waktunya agak panjang supaya tidak berkerumun, berjubel begitu, dan kita ada jadwalnya masing-masing setiap lantai sesuai dengan jadwal yang kita buat. Kita total ada 6.800 stand ya. Dari total 6.800 stand kita mau lakukan verifikasi ulang, pendataan kembali, kemudian akan bisa segera pasar turi untuk beroperasi kembali. Dan perdagangan sudah melakukan pendataan di TPS, namun demikian sekali lagi bahwa prinsipnya dari pasar turi kami terbuka apabila ada pedagang TPS yang belum memiliki stand di pasar turi, kita welcome, kita terbuka sedemikian rupa pedagang itu tetap bisa masuk dan dagang bersama pedagang pasar turi yang ada di sini. Dari permintaan pedagang seperti itu, tapi kembali lagi pembukaan TPS adalah ranah dari pemerintah kota. Yang bisa kami lakukan dari Galabumi Perkasa adalah membuka ruang, memfasilitasi mereka pedagang di TPS itu bisa masuk dan berdagang di pasar turi. Itu sedang kami komunikasikan dengan pemerintah kota maupun dengan para pedagang di TPS. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Hampir seluruh lampu lalu lintas atau traffic light di Kota Majene, Sulawesi Barat tidak berfungsi. Bahkan salah satu lampu lalu lintas yang berlokasi di Tugu Pahlawan, tempatnya Bundaran Pusat Pertokoan Majene, sudah 3 hari tidak berfungsi. Hal tersebut kemudian membuat arus lalu lintas tidak beraturan dan dikeluhkan pengguna jalan. Selengkapnya akan disampaikan rekan Masdin, jurnalis dari Tribun Sulbar yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Masdin. Halo Dea di studio. Dari pantauan Anda, bisa Anda gambarkan bagaimana bisa traffic light di Kabupaten Majene ini tidak berfungsi? Baik Dea dan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa beberapa hari terakhir lampu lalu lintas atau traffic light di sejumlah titik yang ada di Kota Majene tidak berfungsi, dan salah satu yang kami pantau yakni di Bundaran Pusat Pertokoan Majene, di mana lampu merah ini merupakan lampu merah yang berada di pusat atau jalan utama Kota Majene, dan akibat tidak berfungsinya lampu lalu lintas tersebut kemudian membuat para pengendara yang melintas sedikit terhambat karena mereka tidak tahu kapan harus melintas dan kapan harus berhenti. Akibatnya membuat arus lalu lintas sedikit semraut dan juga dikeluhkan oleh beberapa dikeluhkan oleh para pengendara, dan salah satu yang sempat kami temui juga adalah tukang ojek yang sering melewati jalan tersebut atas nama Bapak Udin mengatakan sudah hampir 3 hari, dan kondisi ini juga terjadi di beberapa lampu merah lain yang ada di Kota Majene. Seperti itu dia. Iya, lalu apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebabnya sehingga traffic light ini tidak berfungsi bahkan di sejumlah jalan ini? Baik Dia dan Tribuners, kami mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. Kemarin Hasdinar selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan alasan bahwa tidak berfungsinya beberapa atau hampirnya belum membayar tagihan listrik ke PLN. Sedangkan menurut Hasdinar bahwa meskipun ini merupakan layanan publik, namun belum adanya regulasi atau kesepakatan antara PLN dengan Pemda, sehingga mau tidak mau pihak PLN kemudian untuk sementara memutuskan aliran listrik ke traffic light yang ada di beberapa titik di Kabupaten Majene. Namun dari pernyataan Hasdinar sendiri bahwa memang setiap awal tahun menjadi pemandangan yang awam karena anggaran masih dalam proses pencairan, namun dalam waktu dekat katanya akan kembali beroperasi. Seperti itu Dia dan Tribuners. Baik, terakhir Mas Din, dari pantauan Anda saat ini apakah traffic light sudah kembali berfungsi? Iya Dea dan Tribuners, beberapa waktu lalu kami sempat berkeliling untuk mengecek beberapa titik traffic light atau lampu lalu lintas yang ada di Kota Majene, untuk di samping Masjid Ilaikal atau Simpang 5 Masjid Ilaikal yang berada di Jalan Ahmad Yani, Pasangrahang, Pangali Ali itu sudah berfungsi. Namun masih terjadi error di mana lampu isyaratnya dari merah ke
hijau begitu lama sehingga membuat para pengendara juga masih bingung. Namun untuk lampu merah atau lampu jalan yang ada di Jalan Ahmad Yani samping Alfa Midi itu sudah berfungsi. Akan tetapi untuk lampu isyarat atau lampu traffic light yang di pusat pertokoan hingga saat ini berdasarkan pantauan kami masih belum berfungsi. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, berikut ada wawancara yang sudah didapatkan rekan jurnalis kami bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, Hasdinar. Kami tampilkan liputannya. Bayarannya lampu jalan umum itu memang lewat Bapenda, tetapi anggarannya itu kan dari pengelola keuangan. Itu sekarang ini memang rutinlah begitu setiap tahun. Kalau baru awal tahun, memang kan TPA ini belum selesai, jadi tentu pencairannya juga lambat. Pihak PLN tidak ada kebijakan bahwa kalau ini untuk untuk masyarakat umum yang dilewati, bukan untuk individu, ya kasihlah kebijakan itu. Tidak ada tahu aturannya, tidak ada regulasi. Kira-kira kapan itu? Olehnya itu insya Allah hari ini bisa selesai karena administrasinya sudah semua, fasilitas sudah ada. Insya Allah, mudah-mudahan hari ini sudah bisa. Paling lambat besok lah. Sebanyak 15 siswa di SMAN 1 Denpasar terpapar COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disdikpora Bali, Boy Jayawibawa pada hari ini Rabu 26 Januari 2022. Dan setelah dilakukan tracing dan testing diketahui murid yang terpapar COVID-19 tersebut adalah siswa kelas 1 SMA. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami Niluh Putu Wahyuni Sri Utami, jurnalis Tribun Bali yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Sari. Halo Dea. Bisa Anda informasikan lebih detailnya berapa jumlah siswa yang terpapar COVID-19? Oke, jadi setelah saya mengkonfirmasi Kadisdikpora Bali, yakni Bapak Boy Jayawibawa pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa jumlah siswa SMA Negeri 1 Denpasar yang terpapar COVID-19 yakni 15 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui kasus pertama muncul yakni di siswa kelas 1 SMA dia. Dan setelah melakukan tracing dan testing, jumlah siswa kelas 1 SMA yang terpapar COVID-19 adalah 6 orang. Kemudian testing dan tracing pun diperluas hingga ke kelas lain, yakni ditemukan di kelas 3 SMA sebanyak 9 orang. Jadi dari jumlah tersebut di total menjadi 15 siswa dia. Ya. Lalu Sari, apakah sudah diketahui bagaimana bisa hingga akhirnya siswa tersebut terpapar COVID-19? Iya. Untuk protokol kesehatan sendiri yang diterapkan di SMA Negeri 1 Denpasar, menurut Pak Boy sudah sesuai dengan ketentuan ya. Terlebih pihaknya sudah melakukan monitoring hampir setiap hari untuk protokol kesehatan tersebut. Namun sulit dihindari ketika siswa-siswa usai pulang sekolah berkunjung mungkin ke rumah temannya atau sanak saudaranya yang kita tidak ketahui sebelumnya mungkin sudah terpapar COVID-19. Maka dari itu, menurut Pak Boy, mungkin ada anak-anak yang bermain di rumah temannya usai pulang sekolah dan dari sanalah terpaparnya. Untuk itu, ia meminta kepada para kepala sekolah dari sekolah-sekolah lain juga agar bercermin dengan kasus yang ada agar lebih memperketat lagi protokol kesehatan dia. Ya, lalu langkah apa yang kemudian dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah di Denpasar? Ya, jadi setelah mengetahui adanya kasus positif COVID-19 terhadap 15 siswa di SMA Negeri 1 Denpasar ini, Pak Boy langsung melakukan pembelajaran melalui daring kembali. Maksud saya menghimbau kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Denpasar untuk membuat pembelajaran secara daring kembali. Hal tersebut mengikuti SKB 4 Menteri terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Untuk sementara ini, Sekolah SMA Negeri 1 Denpasar akan belajar tatap muka, maksud saya akan belajar daring 14 kali 24 jam atau sekitar 2 minggu ke depan ya dia. Nah, sementara itu ia juga akan menghimbau kepada sekolah-sekolah lain lagi agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi kasus serupa. Nah, jadi dari data tersebut didapat sebanyak 15 siswa SMA Negeri 1 yang terpapar COVID-19 dari jumlah kurang lebih 100, dari jumlah kurang lebih 1.000 siswa dia.
Baik, terima kasih rekan Sari untuk laporan Anda dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Kami menuju informasi berikutnya, Tribuners. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022, sejumlah kegiatan ritualitas berlangsung di Vihara Kwan In Tang di Pondok Cabe Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ritualitas yang telah menjadi tradisi tersebut diantaranya berupa mencuci patung dewa atau yang akrab disebut cuci rupang. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pantauan ritual itu di sana akan disampaikan oleh rekan Rizky Amana, wartawan dari Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo, selamat sore rekan Dea dan Tribuners Nusantara. Selamat sore rekan Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, bisa saya informasikan kegiatan ritualitas yang dijadikan rutinitas pada setiap tahunnya ini berlangsung secara baik dan dimulai sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 2 siang tadi. Nah, para pengelola vihara maupun umat secara bergantian berdatangan mengambil barang-barang material yang akan nanti dipajang kembali atau dipasang kembali di vihara dan dibersihkan secara satu persatu dengan mencuci patung-patung maupun ornamen-ornamen yang ada di lokasi ibadah bagi etnis Tionghoa maupun umat Buddha tersebut. Seperti itu rekan ya. Lalu apa sebenarnya makna dari kegiatan tersebut? Ya, bisa saya informasikan kegiatan ini merupakan tradisi ritualitas yang dilakukan oleh Vihara Kwan In Tang pada setiap tahun ya menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Saya mendapat informasi dari salah satu penasehat vihara mengatakan bahwa setiap tanggal 24 di bulan 12 penanggalan bulan lunar, tepatnya sepekan sebelum memasuki perayaan Imlek, para vihara ini mewajibkan untuk mencuci rupang dan sejumlah ornamen menjelang Imlek. Maknanya, saat pencucian rupang itu dilakukan, para pencuci atau umat maupun pengelola, mereka sama saja mencucikan diri atau membersihkan diri dari tahun-tahun sebelumnya, terus mengingat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hingga dengan makna tersebut si pencuci sama saja mencucikan diri sebelum memasuki Imlek di tahun ini. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu dari pantauan Anda bagaimana untuk persiapan menjelang Imlek ini di Vihara Kwan In Tang, Pondok Cabe? Ya, selain pencucian rupang, tentunya vihara ini menambah sejumlah ornamen, baik itu lampu-lampion yang dengan nyentrik dengan berwarna merah, tanda akan merayakan Imlek. Lalu ada pula pembaharuan dupa, lilin-lilin dupa, dan pembersihan abu yang sebelumnya menjadi sembahyang atau abu dupa yang telah dilakukan sembahyang selama setahun untuk disaring kembali, diambil yang bersihnya. Itu memaknai bahwa persiapan-persiapan jelang Imlek adalah kebersihan ataupun pensucian diri sebelum masuknya perayaan Imlek di tahun ini. Seperti itu dia. Dan satu lagi saya informasikan bahwa vihara ini nantinya akan tetap menggelar perayaan Imlek dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana para umat wajib menunjukkan surat anti swab COVID-19 serta kartu vaksinasi menyatakan bahwa sang umat maupun pengelola sudah bisa mengikuti perayaan Imlek dengan tetap menjaga jarak maupun pengurangan maksimal dari kerumunan yang akan ada. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama penasihat Vihara Kwan In Tang, Frankie Sibal selengkapnya. Setiap tahun ya, di setiap tempat ibadah, Vihara Kelenteng, setiap tanggal 24 bulan 12 penanggalan lunar tuh sampai sebelum Xinjia, tahun baru Imlek, pengurus sama umat tuh di setiap wihara biasanya tuh membersihkan rupang sama altar,
dan wihara menyambut tahun baru Imlek. Spiritualnya itu sebetulnya kita sambil membersihkan, memandikan Rupang, itu merenung sambil kita membersihkan batin, hati sama pikiran kita sendiri gitu, supaya bersih gitu. Sebetulnya spiritualnya seperti itu. Dibilangnya kau gue ya, kau gue it gue bulan 1 tanggal 9 itu sembahyang ke Tuhan, Tuhan Allah. Biasanya ada, mungkin tahun-tahun ini nggak ada, Pak. Karena masih situasinya masih pandemi ya. Kita juga ikut aturan pemerintah. Kita menuju Provinsi Banten. Pemerintah diketahui telah memutuskan bahwa status honorer di seluruh instansi akan berakhir pada tahun 2023. Nantinya pemerintah hanya akan menetapkan 2 jenis pegawai pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Terkait kebijakan ini, sekira 500 tenaga honorer pemerintahan di Kabupaten Serang statusnya masih belum jelas. Kabar selengkapnya akan disampaikan Desi Purnamasari, jurnalis dari Tribun Banten yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Desi. Iya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan terkait kebijakan pemerintah pusat yakni peniadaan honorer? Iya, baik. Sebelumnya memang dari pihak Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang atau BKPSDM mengaku hingga kini pihaknya belum mendapatkan petunjuk atau teknis terkait tentang perencanaan peniadaan tenaga honorer pada 2023 tersebut. Dan menurut informasi yang diterima dari Tribun Banten, yakni dari Kabid Administrasi dan Kepegawaian BKPS Kabupaten Serang sendiri, Hamimi mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sampai saat ini menurutnya belum ada petunjuk terkait hal tersebut akan seperti apa nantinya pegawai honorer ini, begitu Dea. Ya, lalu Desi, sejauh ini tercatat ada berapa pegawai pemerintahan honorer di Serang dan juga bagaimana nasibnya nanti? Sementara itu dari pihak BKPSDM sendiri menuturkan bahwa sejauh ini ada 500 tenaga honorer yang terdaftar di Kabupaten Serang yang merupakan hasil dari honorer K2 yang sudah didata dan identitasnya sudah dicatat di Badan Kepegawaian Negara. Namun memang sejauh ini pihaknya belum mengetahui dari 500 tenaga honorer ini nasibnya nantinya akan seperti apa karena pihaknya belum mendapatkan juknis tersebut dan arahan dari pihak pemerintah pusat sendiri, begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami juga kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!